Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa hari Rabu malam hari ini. Kita mau terus percaya dan berharap sama Tuhan. Kita mau terus sungguh-sungguh boleh datang sama Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ambil bagian dalam persekutuan doa Tuhan malam hari ini. Mari Tuhan, Kau yang selalu ada buat kami, Kau yang selalu Tuhan menyertai setiap langkah kami Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kerinduan kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, apapun keadaan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang Tuhan kepadamu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, bab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku tak usah ku takut, bab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi
selalu menopang kami Tuhan, Engkau yang selalu ada di jalan hidup kami. Oh Yesus, Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, haleluya. Terima kasih, oh Yesus. Yang kami tahu Tuhan, kami tidak sendirian Tuhan. Yang kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau Tuhan selalu ada buat kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau sertai kami Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur padamu, sungguh kami Tuhan berterima kasih Tuhan buat kemurahan Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya Yesus. Terima kasih buat malam hari ini Bapa. Kalau kami boleh datang memuji menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat waktu ini Yesus. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar kami juga boleh mengerti apa kehendak-Mu Tuhan melalui firman-Mu Tuhan malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tebus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin.
Shalom, berjumpa kembali dalam persekutuan doa umum yang diadakan di GBI Paturiani, Jemaat Surani, Jalan Sudan nomor 56. Ingat jamnya 18.30. Jamnya 18.30. Tema pada malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, adalah harus tumbuh bukan jalan di tempat. Baca kembali, harus tumbuh bukan jalan di tempat. Dalam pembacaan Efesus 4 ayat pertama sampai ke-16. Harus tumbuh bukan jalan di tempat. Bukan jalan di tempat. Artinya kalau bukan jalan di tempat, artinya harus ada pertumbuhan. Kalau tidak ada pertumbuhan, namanya mati. Tapi Tuhan ingatkan, harus tumbuh. Jangan berdiam diri. Jangan berpangku tangan. Sebagai jemaat-jemaat yang Tuhan kasihi, sebagai jemaat GBI Suryani yang Tuhan kasihi, mari kita tumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita mengenal Yesus sebagai juru selamat kita, kita menerima Dia sebagai juru selamat kita, mari kita berakar di dalam Dia. Mari kita tumbuh di dalam Dia. Lebih mengenal Dia, lebih mengasihi Dia. Sering membaca firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, agar iman saudara bertumbuh. Jangan berdiam diri. Mas saudara bisa baca dalam Kolose 2 ayat yang ke-6, dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sekali lagi saya bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya tetap di dalam Dia. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita, kita harus tetap di dalam Dia. Kita harus tetap percaya di dalam Dia. Harus mengimani Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat kita. Ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat kita, dikirain kita harus mempunyai ketetapan hati, keteguhan hati, sekali percaya bahwa Yesus sebagai juru selamat, saudara harus berpegang teguh. Yesus ada juru selamat. Karena kita tahu hanya di dalam Dia ada keselamatan. Sesuai dengan firman Tuhan. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Berakar di dalam Dia. Lebih lanjut dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Artinya berakar di dalam Dia, harus tumbuh di dalam Dia. Saudara tidak boleh berdiam diri. Saudara tidak boleh berpangku tangan. Mari kita berakar. Dengan apa? Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena iman timbul daripada pendengar. Pendengaran apa? Firman Tuhan. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, maka iman saudara akan bertumbuh ke arah yang benar. Mari saudara, dikatakan lebih lanjut, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Artinya dibangun di atas Dia adalah kita harus bertumbuh di atas Yesus, mengutamakan Yesus sebagai Tuhan kita, tujuan kita. Arti saudara, ketika kita bertumbuh saudara, ingin saudara bertumbuh saudara, artinya saudara ambil bagian. Saudara jangan hanya percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, datang setiap hari Minggu, datang berdoa, beri persembahan, perpuluhan, pulang, selesai. Enggak saudara, kita berakar dalam Dia, kita bertumbuh dalam Dia. Kalau iman kita bertumbuh, mari saudara ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Dikatakan dan dibangun di atas Dia. Kita harus bertumbuh di atas Dia. Ambil bagian pelayanan Tuhan. Apapun pelayanan yang saudara dapat kerjakan. Mungkin saudara hanya bisa bernyanyi. Silakan saudara bernyanyi untuk Tuhan. Saudara bergabung dalam pelayanan
paduan suara hosana, silakan. Misalnya vokal grup, silakan. Ambil bagian setiap jemaat. Ambil bagian kalau saudara mau bertumbuh, sudah ambil bagian dalam pelayanan itu. Supaya saudara dapat bertumbuh. Saya cuma bisanya hanya berdoa. Silakan saudara berdoa di rumah atau dalam persekutuan doa. Doakan hamba Tuhan, doakan para pelayan-pelayan Tuhan agar pelayan-pelayanan Tuhan ini diurapi, diberkati supaya nama Tuhan yang ditinggikan. Saudara bisanya cuma membersihkan gereja. Bagus. Saya pikir pelayanan itu tidak kecil. Membersihkan gereja. Silahkan saudara bersihkan gereja. Bisanya hari apa sudah bisa? Hubungi Pak Yosia. Misalnya hari Sabtu, Pak Yosia saya bisa hari Sabtu untuk membersihkan gereja. Silakan saudara kerjakan. Itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan yang saudara kerjakan itu tidak akan sia-sia. Mari kita melayani Tuhan dengan kesukaan hati kita. Mari kita layani Dia, saudara. Dengan hati kita, saudara. Dan banyak pelayanan yang kita harus dapat kerjakan. Bisa komputer, silakan masuk di multimedia. Bisa senang syuting, sudah silakan masuk ke bagian syuting di multimedia ada. Hubungi saudara-saudara kita yang ada di multimedia, di sound system. Bisa jadi asar penerima tamu, silakan. Jadi apapun yang saudara kerjakan dalam pelayanan Tuhan, itu saudara tidak sia-sia. Itu adalah untuk pembangunan tubuh Kristus. Apapun yang saudara kerjakan itu tujuannya satu. Untuk pembangunan tubuh Kristus. Saudara baca di dalam Efesus Efesus 4 ayat ke-12 dikatakan demikian. Efesus 4 ayat ke-12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi apapun pelayanan saudara, Tuhan telah menetapkan sesuai dengan firman Tuhan. Ada yang pemberita firman Tuhan, ada rasul-rasul, ada nabi, ada pengajar, ada gembala, ada pelayanan multimedia, sound system, paduan suara hosana, vokal group, apa lagi pelayanannya, asar, pelayanan tim AKB, semuanya apa? Untuk pembangunan, dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi semua yang saudara kerjakan itu hanya untuk pembangunan tubuh Kristus, bukan untuk pendeta, bukan. Saudara melayani itu hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk pembangunan tubuh Kristus. Oleh sebab itu mari saudara, jemaat, khususnya jemaat Suryani, mari kita ambil bagian dalam pelayanan ini. Ambil bagian, apapun yang saudara bisa. Mau bersaksi, silakan saudara bersaksi. Bersaksi melalui yang teman-teman dekat dahulu, silakan. Itu pekerjaan yang mulia untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pembangunan tubuh Kristus dikatakan. Dan di antara para pelayan, mari kita sama-sama tolong menolong, saling membantu mereka yang kesulitan, mungkin kesulitan ekonomi, mungkin membantu dalam doa, yang sakit saudara doakan. Itu adalah pelayanan. Sudah yang bisa berdoa, silakan saudara berdoa, doakan satu persatu. Mereka yang sakit saudara doakan. Katakan demikian dalam Efesus 4 ayat yang kedua B-nya, katanya demikian, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sekali lagi saya bacakan, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi kita perlu saling membantu, menunjukkan kasih kita dengan saling membantu sesama jemaat, sesama para pelayanan.
Mari kita saling tolong menolong, saling membantu. Saudara yang berkelebihan, saudara dapat memberikan dana itu, masukkan ke dalam kas diakonia. Untuk apa? Membantu mereka yang kekurangan. Kas diakonia itu untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Setiap bulan dibagikan melalui diakonia. Silakan saudara yang berkelebihan, yang mau memberi, mungkin kekurangan, tapi ada niat dalam hatinya untuk memberi, silakan masukkan diakonia. Selain persembahan, perpuluhan, diakonia juga perlu diisi, dananya perlu, saudara. Jadi apapun pelayanan saudara, mau memberi untuk Tuhan melalui diakonia, atau mau bernyanyi di paduan suara atau vokal group, atau hanya bisa mengepel gereja, silakan saudara. Hanya bisa bersaksi, silakan. Bisa di komputer, ada multimedia, ada tim multimedia segala macam, ada sound system. Silakan saudara ambil bagian apa ini. Jangan berdiam diri. Saya katakan kembali, jangan berdiam diri. Mari kita saling tolong menolong, saling membantu. Dan selain itu saudara, mari kita kerjakan itu dengan rendah hati, dengan sabar, dengan lemah lembut. Karena itu pelayanan itu bukan pelayanan untuk gereja, bukan pelayanan untuk pendeta, bukan. Pelayanan itu pelayanan untuk Tuhan. Seolah-olah saudara melayani itu hanya untuk Tuhan. Jangan berpikir ada saudara itu melayani manusia, tetapi melayani Tuhan. Sudah baca di dalam Efesus 4 ayat kedua A-nya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi kita perlu rendah hati sesama pelayan. Mari kita sabar, lemah lembut. Jangan saudara, jauhi saudara, hindari perpecahan, pertentangan yang membuat kita terpecah-pecah. Mari kita saling membantu, saling sabar, saling mengingatkan, supaya tubuh Kristus itu dapat dibangun dengan sempurna. Mari jemaat Suryani, para pelayan-pelayan, kita berfokus untuk pembangunan tubuh Kristus. Dan dikatakan lebih lanjut, saudara, dikatakan, mari kita bersatu, saudara. Ini firman Tuhan katakan, mari kita bersatu, berusaha kita bersatu untuk memelihara kesatuan. Katakan demikian. Ayat yang ketiga, Efesus 4 ayat ketiga, dikatakan demikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Berusahalah memelihara kesatuan roh. Jadi kita perlu bersatu. Para pelayan-pelayan Tuhan, para jemaat GBI Suryani, mari kita bersatu dalam kesatuan roh. Karena kita tahu kita mempunyai satu Tuhan, satu baptisan, satu pengharapan, satu iman, satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita harus berpisah? Kenapa kita harus berpecah belah? Karena kita mempunyai roh yang sama, itu Roh Kudus, itu roh Tuhan sendiri. Mari kita bekerja melayani Tuhan. Dikatakan, diingatkan kembali, usahakanlah, baca kembali, berusahalah, artinya berusahalah, usahakanlah, usahakanlah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Mari para jemaat, pelayan-pelayan Tuhan, mari kita bersatu memelihara kesatuan roh. Karena kita tahu, saudara, apapun yang saudara kerjakan saat ini, saudara, pelayanan apapun yang saudara kerjakan, itu baik yang kecil mau besar, di hadapan Tuhan sama. Tuhan menilai, Tuhan memberikan apresiasi kepada saudara. Pelayanan apapun, saudara bisanya apa? Silakan kerjakan. Ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada 3 talenta. Itu berkat Tuhan. Kerjakan. Saudara bisa ngapain? Silakan bekerja untuk Tuhan. Yang menyampaikan firman Tuhan, silakan menyampaikan firman. Saudara bisa membantu diakonnya, silakan.
membantu diakon. Karena apapun yang saudara kerjakan, ingat saudara, apapun yang saudara kerjakan di dalam Tuhan, itu tidak sia-sia. Saudara baca di dalam 1 Korintus 15, 1 Korintus 15 ayat ke-58 dikatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Di saudara, pelayanan apapun yang saudara kerjakan saat ini, saudara pegang dengan teguh, jangan goyah. Dan katakan lebih lanjut, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi saudara yang telah dipercayakan oleh Tuhan pekerjaan pelayanan itu, kerjakanlah dengan giat, dengan rajin. Jangan goyah, dengan giat. Karena apa saudara? Katakan lebih lanjut. Sebab kamu tahu, sebab para jemaat tahu, sidang jemaat GBI Suryani, bahwa dalam persekutuan di dalam Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Apapun yang saudara kerjakan hari ini, ingat saudara, jerih payah saudara tidak akan sia-sia. Tuhan akan memperhitungkannya. Puji Tuhan saudara, pada sore hari ini atau malam hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita giat bekerja di ladang Tuhan. Apapun pekerjaan pelayanan yang saudara sedang kerjakan, atau di antara saudara yang tergerak hatinya ingin melayani Tuhan, mari datang gereja, berbicara dengan Bapak Pendeta Yosia. Katakan, saya ingin melayani ini, saya ingin melayani ini. Silakan saudara utarakan. Kami dengan senang hati terbuka bagi jemaat-jemaat yang ingin melayani Tuhan. Sudah ingat yang lagu dulu, lagu jadul, kerja buat Tuhan sungguh manis, biar sonder gaji tanpa gaji, selalu manis, terlalu indah saudara. Berkat pelayanan Tuhan yang terlalu mulia bagi kita saudara. Mari kita kerjakan pelayanan ini dengan kesungguhan hati, dengan memelihara kesatuan roh. Karena kita tahu bahwa pekerjaan yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa minggu depan, hari Rabu jam 18.30 di channel GBI Patureni Jemaat Suryani Jalan Sore 56. Shalom. Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Biar firman Tuhan boleh menguatkan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba waktunya kita untuk bersyafaat. Kita terus berdoa, bersyafaat, tidak jemu-jemunya. Karena kita yakin dan percaya Tuhan turut bekerja buat kita semua untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Yang pertama, kita terus berdoa buat bangsa dan negara kita Indonesia. Biar benar-benar kita terus percaya Tuhan terus pulihkan bangsa ini. Kita yakin dan percaya Tuhan mengasihi bangsa kita Indonesia. Yang kedua, kita juga berdoa buat kota Bandung. Ada keamanan, ada perekonomian yang boleh stabil, ada juga cuaca yang terbaik Tuhan beri buat kota kita. Yang ketiga, kita juga berdoa buat gereja kita GBI Paturyani Jemaat Suryani, buat pemimpin-pemimpin kita, buat pelayan-pelayan Tuhan, buat kegiatan-kegiatan ibadah. Kita berdoa di masa pandemi ini kita boleh tetap merasakan kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan melalui ibadah-ibadah baik online maupun offline. Yang keempat, kita berdoa buat jemaat Tuhan di Jemaat Suryani. Kita berdoa buat yang sakit, buat usaha, buat pekerjaan, buat setiap keluarga-keluarga yang mengalami hal-hal yang sulit saat ini. Mari kita semua dukung, kita mau bersehati bersepakat di dalam doa-doa kita. Mari saja kita semua untuk berdoa.
Terima kasih buat doa-doa kita malam hari ini. Kita yakin dan percaya Tuhan mendengar seruan doa kita. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan mengerti kita membela banyak hal. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat semuanya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh bersekutu, kami boleh berdoa, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, mari kita akhiri persekutuan doa online pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat segala pimpinan Tuhan dalam persekutuan doa online pada malam hari ini. Kami bersyukur buat Tuhan, firman Tuhan, juga doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan mendengarkan dan Tuhan mengabulkannya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti doa online pada malam hari ini. Engkau tahu keberadaan setiap anak-anak-Mu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami akhiri persekutuan doa online pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat, anugerah damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah yang bersumber dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom.